Oke guys, minggu sore ini kita lagi nyantai-nyantai sambil ngopi. Nah coy, di konten kita kali ini kita mau bahas apa nih coy? Gua mau bahas seputar perkontesan nih teman-teman ya, perkontesan dalam ikan mas hoki yang ada saat ini. Karena gua udah lumayan greget juga sih dengan kontes-kontes yang ada saat ini nih teman-teman. Kenapa dia gitu? Karena gue masih belum dapat jawaban-jawaban yang bisa memuaskan teman-teman ya. Kenapa ikan ini bisa juara 1, juara 2, dan juara 3? Karena memang dulu-dulunya itu tidak ada juri ya yang standby. Jadi gue bingung mau bertanya ke siapa gitu. Nah kebetulan terakhir kita kemarin datang ke kontes di Bandung, itu ada jurinya. Iya ya, itu keren tuh gue akuin ya. Gue apresiasi lah karena ya. Nah, kontes kemarin di Bandung karena mereka bisa mendatangkan juri sampai hari Minggu dan akhirnya kita manfaatkan itu ya. Kita manfaatkan itu untuk bertanya. Nah kemarin ya ini gue sedikit cerita aja nih teman-teman ya di dalam konteksnya dalam arena kemarin nih teman-teman ya. Jadi kemarin itu gue melihat salah satu kelas nih teman-teman, kelas Demekin Longtail Baby kalau nggak salah ya. Itu ada gue lihat nih juara 1, juara 2, dan juara 3. Dalam pandangan gue ya, kacamata gue itu menurut gue masih kurang pas gitu ya untuk pemilihan juaranya. Akhirnya di situ gue bertanya karena ada juri yang standby tadi, jadi gue bertanya kenapa sih ikan ini juara 1, kenapa ikan ini juara 2, kenapa ikan ini juara 3. Kalau secara gue lihat orang yang awam mungkin gue ya itu masih kurang memuaskan gitu, karena yang juara 1 ini yang gue lihat di kelas Demekin Baby Longtail ini dia tidak bulky ya, matanya juga nggak besar. Secara Demekin itu identitasnya mata harus balance dan besar. Nah sedangkan yang juara 2 dan juara 3 itu bodinya cakep ya, terus matanya juga besar kayak gitu. Kenapa yang tidak bulky dan matanya kecil ini dapat juara 1? Nah itu kemarin sedikit gua pertanyakan kayak gitu. Kemarin gimana jawabannya kemarin? Setelah kita pertanyakan itu mereka kasih jawaban ke kita, kita dengerin. Mereka bilang kenapa yang ini juara 1, kenapa yang juara 2, kenapa juara 3. Katanya yang juara 1 ini punya kriteria ekor yang panjang sesuai dengan kelasnya Demekin Baby Longtail. Ya, kemarin kayak gitu ya. Sedangkan yang juara 2, juara 3 itu masuk ekornya ke dalam medium tail. Medium tail. Makanya dia nggak bisa juara 1. Berarti auto win ya kemarin ya, auto win. Tidak melihat dari bodinya yang tidak bulky, matanya yang masih kecil ya. Emang sih kalau gue lihat ya, yang juara 1 ini dari segi kerapian oke. Ya, juara 2, juara 3 itu kerapiannya kayak ekornya agak megar ya. Yang juara 3 juga agak jinjit ya gitu. Oke lah, dari segi kerapian menang kayak gitu kan. Tapi dari segi body sama kepala menurut gue nggak banget gitu kan ya. Terus, nah setelah itu gue terima kan jawaban mereka, katanya ini dari segi kerapian lebih bagus yang juara 1 dan segi kategori ekor ya lebih panjang. Tapi padahal mereka kan yang menyatakan dong, medium tail itu masuknya ke kelas long tail. Jadi pertanyaan gue sebenarnya cuma gue coba terima aja jawaban dari para juri. Iya benar-benar. Tapi ada sedikit yang janggal di situ. Setelah gue lihat kelas yang lain gitu di Ryuking Junior Long Tail, itu gue lihat juara 1-nya medium tail guys. Nah itu jadi juara 2, juara 3-nya itu lebih long. Sebagai kategori long tail lebih long ekornya. Tapi kenapa yang di Ryuking Junior itu bisa juara 1 sebagai medium tail? Nah jadi kita juga masih belum mendapatkan jawaban yang kuat di situ ya. Ya makanya gue bikin konten 2 kali ini ya sambil kita sharing juga buat teman-teman semua nih yang mungkin belum pernah masuk ke arena kontes, yang masih belajar mau seperti apa sih ikan yang bagus buat bersaing di dalam kontes kayak gitu. Itu yang mau kita bahas di sini teman-teman. Dari hasil kemarin kita kontes ya di arena sana, bertanya kepada jurinya ya, yang menurut gua masih kurang fair gitu ya. Dari segi tadi yang Demekin ekornya longtail langsung auto win tanpa melihat body dan kepalanya, tapi yang di Ryukin dia medium tail langsung juara 1 gitu. Bodinya memang bagus ya, tapi kalau kita berkaca dari Demekin tadi yang medium tail harusnya lengser kan gitu ya, harusnya lengser, nggak boleh juara 1 kayak gitu karena dia udah kalah ekor. Kelas long tail tuh ekornya harus panjang gitu. Nah jadi menurut gue masih kurang fair teman-teman. Padahal
di situ sendiri lah ya panitia menyatakan kalau medium tail ini masih ke kelas long tail. Dalam tanda tanya besar nih teman-teman ya, berarti medium tail itu nggak bisa bersaing dengan long tail. Dalam tanda tanya besar tuh, itu yang masih menurut gua tidak memuaskan di dalam hati gua teman-teman. Nah, jadi kita mau bahas seputar apa nih selebihnya nih? Sebenarnya ya keputusan juri kan mutlak ya guys ya. Iya, Kita benar. juga sekedar bertanya dan kita mendapatkan jawabannya, dan gua pribadi sama Om Yud ini nggak puas dengan jawaban itu. Ya. Nah di sini kita mau kasih insight kali ya. Ya, insight Mungkin di ya. sini ada yang nonton salah satu penyelenggara atau juri-juri, ada yang nonton Senior lah terutama senior, ya, teman-teman. komunitas besar di dalam ikan mas koki gitu ya. Nah, mudah-mudahan insight kita bisa Didengarkan dan diterima dan menjadi perbaikan kayak gitu ya ke depannya, supaya event kontes itu bisa makin menarik lagi makin ya, menarik lagi, dari menghasilkan ya juara-juara yang memang berkualitas dan benar, menurunkan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta dan para penghobi pastinya kayak gitu. Nah, selain itu juga ya kedepannya gue bisa berharap event kontes ini bisa menghadirkan hadiah-hadiah yang luar biasa ya. Itu juga mengundang untuk menaikkan value ikan koki itu tersendiri gitu. Jadi pasti akan banyak banget penghobi-penghobi baru yang akan bermain kontes nantinya ketika eventnya bagus. Nah, kelemahannya di dalam kontes kemarin, atau kelemahan selama ini di dalam kontes yang gua baca nih ya, itu kurangnya edukasi tentang standarisasi ikan kontes yang bagus. Karena mungkin standar itu ada ya kan, tapi tidak dipublikasikan. Nah, banyak banget nih yang bertanya ke gua juga nih teman-teman ya. Banyak banget nih yang bertanya kalau ikan yang bagus itu harus kayak gimana sih yang bisa bersaing dalam kontes kayak gitu. Coba menurut kayak gimana menanggapinya? Benar nggak tuh kayak gitu sih? Menurut lo yang masalah standarisasi? Ya. Ya, gue juga nggak tahu ya di sana ada standar yang baku atau tidak dari para penyelenggara atau para dewan juri. Tapi kita nggak tahu, kalaupun ada standar, kita nggak tahu kenapa nggak di-share. Nah, gitu, itu. kita, Ya, betul. Gitu. Karena kita setiap bersaing di dalam kontes itu kalah. Iya. Setiap kita kalah, kita bertanya apa kalahnya, nggak ada jawaban. Iya. Jadi pandangan gue gini ya, berarti gue besok harus bawa ikan yang kayak gini nih. Iya. Gue dapat juara 1. Tapi di Nas Event nggak juara lagi. Yang juara beda lagi guys. Itu yang bikin kita bingung, akhirnya greget nih mau Greget bahas banget ini buat ya. bahas ini nih teman-teman nih. Nah, tapi salah satu komunitas sudah coba mengeluarkan Betul. standar aja ya. Ya, jadi di tahun ini terbentuk ya salah satu komunitas, ini bagus banget nih. Ya, Perkumpulan Ikan Mas Koki Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan nama PIMI, teman-teman ya. Dan PIMI ini mengeluarkan standarisasi baru yang mungkin bisa menjadi patokan atau modul buat teman-teman penghobi yang mau main dalam kontes ya. Ngebentuk ikan bagus itu seperti apa sih buat bisa bersaing dalam kontes nih teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas kali ya. Ya, mungkin boleh standar seperti apa yang sudah dikeluarkan oleh komunitas ini, boleh silakan dibahas.